Umat Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah Zoom online kita sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, satu pengajaran yang tidak asing lagi buat kita. Kita mungkin sudah dengarkan berkali-kali, tapi ada maksud, ada kehendak Allah buat kita semua di firman Tuhan sore hari ini, dan saya berharap saudara merenungkannya secara lebih dalam lagi sore hari ini, walaupun saudara sudah mendengarkannya berkali-kali, ya. Karena apa yang saudara lihat di screen saat ini, repentance, pertobatan, saya percaya saudara sudah mendengarkannya. Mungkin lebih dari 1 kali, 10 kali, atau mungkin beratus kali saudara dengar kata ini, dan khotbah tentang pertobatan dan pengajaran. Tapi sore hari ini adalah mengingatkan kita kembali, kita akan belajar lebih dalam, apa sih pertobatan itu buat kita semua. Kita berpikir pertobatan hanya untuk orang yang belum mengenal Yesus. Tapi kalau saudara baca ayat-ayat ini yang akan kita bahas sama-sama, saudara mungkin akan sedikit kaget, ternyata pertobatan itu terutama untuk orang-orang yang mengenal Yesus, orang-orang yang mengenal firman, itu lebih lagi diperlukan. Ya, pertobatan adalah bagian dari topik pelajaran dasar murid Kristus, pelajaran dasar orang di gereja, pelajaran dasar orang Kristen. Selain iman, pembaptisan, penumpangan tangan atau kesembuhan, kebangkitan, dan akhir zaman. Ya, ini salah satu pelajaran dasar. Jadi pelajaran ibaratnya, kalau anak sekolah ini pelajaran yang dipelajari di year 1, gitu ya. Atau mungkin mereka masih di prep. Jadi kita harus mengerti ini dengan baik. Jadi saya harap saudara membaca ayat-ayat kembali yang sudah kita baca tadi, renungkan kembali biar Roh Kudus berikan pewahyuan buat kita semua, ya. Nah, Yohanes Pembaptis dan Yesus membawa berita besar ini tentang pertobatan ini saat mereka memulai pelayanan mereka. Berarti ini berita yang sangat penting. Berita yang sangat penting buat semua murid-muridnya, buat semua yang akan melayani Yesus, akan hidup seperti Yesus, yang akan melaksanakan kehendak yang Tuhan berikan, ya. Kalau saudara baca di Matius 3 tentang Yohanes Pembaptis, di sana dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yesus juga di Matius 4 ayat 17 berkata hal yang sama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kalau saudara mencari arti kata pertobatan, ya, karena kita orang Indonesia, kalau saudara buka kamus besar bahasa Indonesia, di sana dikatakan pertobatan adalah sadar, menyesal, kembali kepada Tuhan, mengubah pikiran dan berbalik dari atau meninggalkan dosa. Ya, itu bahasa Indonesianya, itu sangat gampang kita mengerti. Nah, dalam bahasa aslinya, pertobatan atau repentance ini adalah dari kata metanoia. Saudara pasti pernah dengar ini juga, metanoia, yang artinya to think differently. Ya, meta artinya change, neo atau noia itu artinya think. Jadi perubahan pikiran, change of mind, change the way you think, or to turn to different direction. Jadi kalau saudara berjalan ke utara, tiba-tiba saudara balik berjalan ke selatan. Itulah pertobatan. Pertobatan perubahan pikiran, perubahan sikap hati yang berbuat orang itu merubah arah haluan hidupnya, ya, bergerak ke arah yang baru. Nah, pertobatan ini adalah suatu proses, Bapak Ibu, ya, penyesuaian dari kehendak diri kita kepada kehendak Tuhan, ya. Ini berasal dari perubahan pola pikir kita. Akhirnya terlihat dari pola hidup kita. Karena pola hidup dan pola pikir berbeda, ya. Kalau pola pikir kita ada di dalam, tapi waktu udah pola hidup, action kita itu terlihat di luar, ya. Dan pertobatan ini yang harus kita mengerti, ini berawal dari perubahan pemikiran saudara, perubahan mentalitas kita, ya, ke arah perubahan kepada pemikiran dan mentalitasnya Kristus. Nah, ini saudara harus mengerti dengan baik. Yang pertama, prinsip yang pertama saudara harus mengerti adalah dengan pertobatan ini, ya. Pertobatan itu adalah bagaimana kita berubah orientasi kita dulu, cara pandang. Baru kita bisa mengerti arti pertobatan ini dengan baik, ya. Orientasi kita, cara pandang kita harus benar dulu. Ya.
ini yang saya mau bilang kepada saudara tadi, yang saya awal katakan. Yesus mengajarkan pertobatan ini bukan kepada orang yang dibilang orang kafir, orang yang mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal firman, orang yang kenal firman yang Yesus beritakan. Ibaratnya Yesus menyatakan pertobatan itu kepada orang gereja dulu. Jadi saudara jangan berpikir pertobatan itu buat orang yang belum kenal Yesus. Ini buat kita. Ini buat kita yang udah mungkin 30 tahun jadi Kristen, mungkin dari bayi, kita udah dari lahir kita Kristen, kita udah dibaptis dan segala macam. Ini buat kita pertobatan. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang religius. Waktu Tuhan Yesus berkata bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat kemana? Ke bangsa Israel. Jadi kalau kita berpikir kita sudah jadi pendeta, kita sudah jadi gembala, kita sudah jadi penatua dan lain sebagainya, kita nggak perlu bertobat. Kita masih perlu bertobat, saudara. Kisah Rasul 3, waktu Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, ia berkhotbah untuk orang Israel. Bangsa yang sangat religius, bangsa yang mengenal Taurat. Dikatakan di sana, Kisah Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobat, supaya dosamu dihapuskan. Repent ye and be converted. Nah, kalau saudara punya mata uang Australia, Aussie dollar, saudara harus convert ke rupiah kalau saudara ke Indonesia. Nah, kata convert itu berubah. Itu arti dari kata, kalau kita mau mengerti arti kata pertobatan, dia berubah dari Australian dollar ke rupiah. Nah, kata perubahan nilai inilah yang harus kita mengerti. Perubahannya menyeluruh, jadi mata uangnya berubah. Nah, ini yang harus kita mengerti dengan baik. Karena bertobat itu bukan hanya saudara berpikir, saya udah Kristen, pemerintah, saya udah lama di Manado, saya tahu semua pelayanan, saya tahu semua gereja, saya tahu semua firman. Saya melayani di Ambon, saya melayani di mana. Bertobat itu bukan satu kali, Bapak Ibu. Tapi setiap hari saudara harus bertobat dari kehidupan saudara. Pertobatan itu bukan event, waktu saudara maju ke depan, dipanggil pendeta, didoakan, tiba-tiba terima Yesus. Bukan. Ini is not event, it's a daily decision buat kita. It's a daily proses buat kita. Sudah bertobat belum? Kadang-kadang kita sudah bertobat, tapi kebiasaan kita masih kebiasaan lama. Masih marah-marah, masih pukul-pukul, masih berkata-kata kotor, masih terus takut dan khawatir. Akhirnya itu merubah kehidupan kita. Kita bilang Kristen, tapi nggak ada yang berubah. Kita semua harus bertobat dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Apalagi di masa krisis ini. Ini mengingatkan kita. Banyak waktu kita merenung untuk, hey, kita sudah bertobat secara sejati belum? Pertobatan itu harus dirasakan sama orang-orang di sekeliling kita. Kalau orang-orang sekeliling kita bilang, kamu masih sama seperti yang dulu kok. Kristen sih, tapi nggak ada yang berubah. Perkataan masih sama, pikiran masih sama, swearing-swearing juga. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda dari kita sebagai orang yang kenal Yesus? Pernah dengar ini pasti saudara, perkataan ini. Kristen tomat. Kristen apa? Kristen tomat. Ada pasti pernah dengar, ini udah dikhotbahkan berkali-kali. Kristen yang hari Minggu tobat, Senin, kumat. Kristen tomat, Senin, Minggu bertobat. Oh, angkat tangan, saya berdosa. Tapi Senin, kumat lagi, Kristen tomat. Pergi beribadah, pulang dari gereja, pulang dari Zoom, muka seperti malaikat. Tapi 1 menit setelah itu punya pikiran jahat. Muka malaikat, pikiran jahat. Apa yang berbeda? Nggak ada. Minggu kayaknya kita seperti Yesus, wow. Tapi Senin udah seperti Yudas. Apa yang berubah? Nggak ada. Nggak ada yang berubah, cuman ya event aja, ya seperti emosi lah gitu, kita berubah, kita bertobat seperti emosi. Rajin beribadah, tapi nggak pernah mengganti yang salah. Nggak pernah berubah apa yang ada yang salah dalam kehidupan kita. Nggak pernah ada pertobatan yang sejati. Ya, karena memang gereja nggak harus dibangun dari hanya kebaktian, tapi juga harus kelompok. Kita dimuridkan, kita mengerti firman dengan baik. Makanya kita adakan setiap hari Rabu itu kita mencerna firman lagi. Kita adakan Bible study untuk apa? Untuk kita mencerna kembali. Karena saya percaya 1 minggu kita berkebaktian nggak cukup. Apakah itu cukup buat saudara? Kita perlu lagi kita adakan pemuritan, kita dimengerti, diajar dengan baik tentang firman Tuhan. Nah, tadi cerita yang dibahas sama-sama kita baca sama-sama di Matius 21 tentang 2 orang anak, ya, perumpamaan tentang 2 orang anak. Di sana kalau terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya agak berbeda ya, cuman inti ceritanya sama. Jadi
Bapa memanggil dua anaknya. Kalau bahasa Inggrisnya, yang pertama dipanggil, "Son, go and work today in the vineyard." Kerja di kebun anggur. Lalu anak pertama bilang, "I will not." Dia seperti memberontak. "Enggak, saya nggak mau." "I will not," he answered. But later he changed his mind. This is the one. He changed his mind and he went. Jadi waktu disuruh dia bilang, "Kamu pergi ke kebun." "Enggak, nggak mau." Tapi waktu dia sudah berjalan, dia change mind dan dia bekerja di kebun anggur. Dipanggil anak kedua dengan pertanyaan yang sama, "Son, go to the vineyard and work there." Apa yang anak kedua katakan? "I will, sir." "Baik, Bapak. Saya akan lakukan." Tapi setelah itu apa? He did not go. Terlihat baik, terlihat sopan. "Baik, Bapak, saya lakukan." Tapi pergi, enggak. Kita seperti kita puji Tuhan, kita bilang, "Ya betul Tuhan, ya betul firman-Mu, ya amin." Tapi enggak berubah. He did not go. Anak yang pertama seperti memberontak, "Tidak Tuhan." Tapi dia bertobat, dia lakukan kebenaran itu. Dia bekerja untuk Bapaknya. Ini yang saya bilang, kenapa sih banyak masih orang Kristen yang tadi dibilang Kristen tomat. Ya, hasil survei di Amerika bilang, kalau orang dipanggil ke altar call, 92% mereka angkat tangan terima Yesus. Tapi berapa yang benar-benar bertobat? 8%. 8% yang benar-benar bertobat. Jadi kalau saudara melihat KKR yang seperti semua ribuan datang, berapa yang benar bertobat? Saudara belum tahu. Mungkin hanya sedikit dari itu. Pertobatan sejati bukan hanya hati yang dijamah seperti kita merasa, wah, khotbahnya bagus, khotbahnya seperti menampar saya ya, ini khotbah bagus, saya harus bertobat. Tapi pikirannya nggak pernah berubah. Kunci perubahan, kunci pertobatan, saat ada perubahan permanen dari dalam, Bapak Ibu. Perubahan dari dalam yang kita tunjukkan ke arah luar. Pertobatan bukan hanya perilaku saja. Seperti kita mau terlihat baik di depan istri kita, di depan anak-anak. Tapi juga menuntut pola pikir Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2, ini ayat hafalan kita. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Oke, by changing the way you think. Let God transform you into the new person by changing the way you think. Berubah oleh pembaharuan budi. Kita pikir bertobat hanya perubahan, udah nggak usah marah-marah. Udah saya nggak mau berkata-kata kotor. Tapi pikiran kita di dalam kita nggak berubah. Paling bertahan berapa lama, setelah itu kita kembali kebiasaan lama kita. Ya kita masih berkata kotor, kita masih membohongi orang, kita masih mencuri atau melakukan hal yang tidak baik di kantor atau apapun. Mencuri waktu, mencuri apapun. Nah, kabar gembira buat kita semua sore hari ini. Hanya ada satu jawaban dari semua masalah. Soal ekonomi, soal sosial, soal politik, hanya satu sebenarnya. Kalau kita sambung tentang permasalahan di bumi ini. Satu jawabannya. Yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu hidup yang diperintah oleh Tuhan. Kerajaan Allah adalah pemecahan atas semua persoalan di bumi ini. Karena apa? Pertobatan itu menyangkut dengan ini. Karena apa? Karena dosa itu yang menjadi penyebab masalah banyak di dunia ini. Bukan dosa karena yang saudara pikirkan, tapi dosa yang sudah ada dalam manusia. Dosa pemberontakan, Bapak Ibu. Dosa di mana tadi diceritakan manusia baru, kalau saudara baca tadi, yang dibacakan di manusia baru tadi, di Efesus itu. Dosa yang tergantung dari hawa nafsu manusia, ego manusia. Ini ada di dalam kita. Ini ada mungkin di hati kita. Dosa yang memang yang merubah kehidupan, seperti Lot, ya. Di 2 Petrus diceritakan. Lot, orang benar, ia terus-menerus menderita. 2 Petrus 2, kalau saudara mau baca, 2 Petrus 2, 7, 8, di sana dibilang, Lot itu menderita kenapa? Karena di sekeliling Lot itu ada orang hidup yang tak mengenal Yesus, tak mengenal Tuhan. Mereka di sekeliling Lot itu orang yang hanya hidup menurut hawa nafsu katanya. Akhirnya apa? Lot melihat ini setiap hari. Seperti kita melihat apa yang terjadi di bumi ini. Kita mendengar semua yang nggak baik setiap hari. Akhirnya apa? Jiwa kita menderita. Jiwa kita apa? Sengsara, tersiksa. Itu yang menyiksa orang-orang. Itu yang menyiksa kehidupan kita. Di 1 Yohanes juga dibilang, ya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini sedang apa? Sedang berada di bawah kuasa si jahat. Galatia 6 juga menyatakan hal ini. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ya, kalau kita menabur daging kita akan menuai kebiasaan dari apa yang kita tabur dalam daging kita.
Sudah jelas, seperti juga diberitakan waktu Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Mereka memberontak. Ada hawa nafsu dalam kehidupan manusia mau memberontak terhadap pemerintahan Tuhan. Cara kerja kerajaan angkasa yang ini, mereka mau membiarkan manusia hidup dengan kehendaknya sendiri, Bapak Ibu. Ini harus hati-hati. Ini sifat manusia. Suka memberontak. Percayalah kalau saudara lihat lampu merah, udah dari hijau mau kuning mau ke merah, apa yang insting pertama saudara apa kalau lagi nyetir? Melihat dari hijau, mau kuning, mau merah. Pencet gas atau pencet rem? Gas sekenceng-kencengnya, lewat itu lampu merah. Padahal kuning hati-hati, merah berhenti. Gas, saudara. Ini apa? Ada dalam kehidupan kita. Kalau melihat ada dosa gimana? Gas dulu. Yang penting urusan belakangan soal dosa. Nah, ini yang dibilang tadi, musuhnya ada dari dalam. Musuhnya ego manusia. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada di mana? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kenapa banyak kekacauan? Karena orang iri, karena orang mementingkan diri sendiri. Makanya ada kekacauan. Alkitab katakan ini, Yakobus 3 ayat 16. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengharapkan, kita mengimani, kita berdoa, pemulihan terjadi di bumi ini, pemulihan terjadi di Australia, pemulihan terjadi di Indonesia. Ingat, pertobatan adalah benihnya. Pertobatan nggak terjadi tiba-tiba aja terjadi, no, ada proses dari kita. Bahkan orang yang di gereja terus bertobat, berhenti dari kebiasaan buruk, berhenti. Pertobatan bukan kita pindah agama, Bapak Ibu. Karena kita pindah dari agama lain ke agama Kristen, kita sudah bertobat, belum. Ada proses di dalamnya, proses bagaimana kita bertobat secara pikiran, secara hati, ya, perasaan, kehendak mulai mengikuti pemerintahan yang ada di dalam. Siapa? Roh Kudus yang memerintah kita. Makanya tadi Efesus 4 tentang manusia baru dikatakan. Sebab ini kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertiannya yang gelap, hatinya yang degil, supaya kamu dibaharui roh dan pikiran. Ya, jangan kita hidup sama lagi. Bertobatlah, dibilang di Kisah Para Rasul. Berilah dirimu dibaptis. Apa artinya? Bertobat kita memutuskan, memberi dirimu dibaptis itu bentuk dari action kita sudah bertobat. Lalu apa? Menerima karunia Roh Kudus. Oke? So, pikirkan baik-baik, saudara-saudara. Pertobatan bukan sekedar hanya berhenti dari dosa, tapi menjadikan Yesus yang memerintah. Siap dan rela nggak kita diperintah oleh yang namanya Raja di atas segala raja, Yesus Kristus itu? Ya, karena dibilang seperti ini, firman di Roma 14, saudara baca di ayat 9. Di sana dinyatakan bahwa Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya, Dia menjadi Tuhan atas orang mati atau orang hidup. Jadi Kristus telah mati biar Dia jadi Tuhan. Dia jadi kurios. Dia jadi the owner. Dia jadi the one who control the person. Dia jadi the master dalam kehidupan kita. Siapa master kehidupan kita? Kita berpikir Tuhan loh, master kehidupan kita kan kita sendiri. Kita ikuti kehendak kita ikuti mau kita ikuti waktu kita. Padahal artinya Tuhan, waktu kita panggil Tuhan, Dia yang jadi master. Pakai waktunya Dia, pakai caranya Dia, pakai kehendaknya Dia. Ya. Nah, kerajaan Allah sudah hadir atau tidak dari hidup kita, terlihat dari sebagaimana kita mengerti kehendak Allah. Ya. Kalau kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kita bilang ini setiap minggu. Kita bilang ini setiap kita berdoa, kan? Bang, ini setiap kita berdoa Lord's Prayer, tapi semua jadi hanya lip service. Pada waktu kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu ubah kehidupan kita. Yang kedua, prinsip yang kedua. Ya, waktu kita tadi saya sambung dari kata jadilah kehendakmu, itu mengerti begini. Pembaruan pertobatan itu menuntut suatu proses yang panjang, Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang pertobatan bukan hanya event, saya bertobat, bukan. Itu setiap hari, setiap pagi, saudara ambil keputusan untuk bertobat. Dari segi apa saya belum bertobat? Dari pikiran, dari perkataan, apapun itu. Pertobatan ini dimulai, harus terjadi perubahan pola pikir tadi. Lewat apa? Yang pertama ini kuncinya.
perenungan firman Tuhan. Ya, tadi kita bahas yang pertama tentang orientasi, berubah cara berpikir kita. Yang kedua harus dilanjutkan dengan perenungan firman Tuhan. Bagaimana kita mulai mencerna secara rohani, Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, usahakan saudara diajar, saudara juga bisa mengajar dengan firman Tuhan itu. Harus ada kesalahan yang dinyatakan. Makanya kalau saudara ada firman disampaikan, saudara masih tertampar, saudara mati, aduh ini dosa saya ini, itu bagus. Itu ada yang mengingatkan, ada kesalahan kita. Dan memperbaiki kelakuan, harus ada caranya bagaimana kita lari, kita bertobat dari kesalahan itu. Lalu kita mendidik orang lain dalam kebenaran. Ya. Karena seorang tidak bisa mengisi hidupnya untuk mencapai pertobatan yang sejati tanpa kebenaran firman. Orang nggak bisa bertobat, hanya bilang bertobat tapi nggak baca firman. Nggak bisa. Karena firmanlah yang membuat dia bisa bertobat secara sejati. Karena tadi dikatakan kan, segala firman Allah. Sebab itu buanglah segala yang kotor, Yakobus 1 ayat 21 bilang. Buanglah segala yang kotor dari kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah lemah lembut firman Tuhan. Oke, kita buang segala yang kotor. Kita nggak mau berbuat yang jahat. Tapi ingat, harus ada kata ini, terimalah dengan lembut firman. Kalau kita memutuskan nggak mau bertobat, kita mau bertobat tapi nggak terima firman Tuhan, mungkin akan sia-sia jadinya. Nggak ada yang berubah dalam kehidupan kita, karena kita harus diisi dengan firman. Nilai yang lama harus diganti dengan nilai yang baru. Nilai yang baru itu apa? Ya, yang ada dari firman ini. Manusia baru tadi saudara baca kembali Efesus 4, baca berulang-ulang, apa sih? Kira-kira saya harus jadi apa sekarang? Baca Efesus 4, 17-32 tentang manusia baru. Itu yang harus sudah berulang-ulang renungkan. Oh, saya harus jadi orang seperti ini nih. Yang di Efesus 4 ini, yang dibilang manusia baru. Ya. Nah, ada cerita Alkitab kembali, saya mau ceritakan saudara. Nggak lama lagi ini akan selesai. Yaitu tentang si bungsu dan si sulung. Nah, ini sering dikotbahkan kalau kita menceritakan, mengajar tentang pertobatan. Saudara tahu ya cerita si bungsu dan si sulung ya. Jadi si bungsu tiba-tiba ada orang kaya punya 2 anak, si bungsu dan si sulung. Lalu si bungsu bilang, saudara tahu cerita ini, Lukas 15, baca ya. Lukas 15, saudara cari tentang kisah si bungsu dan si sulung. Lukas 15, si bungsu bilang sama bapaknya, "Bapak," saya ubah sedikit kata-katanya biar cepat, "kasih dong harta Bapak warisan tuh buat saya mau pergi. Saya mau menikmati warisan itu." Lalu dia pergi ke negara yang jauh. Bapaknya begitu baik, dikasih warisannya, dia pergi ke negara yang jauh. Lalu ia memboroskan hartanya kan, dia berfoya-foya. Lalu apa? Dia mulai melarat, semua harta habis. Lalu dia pergi kepada seorang majikan, dia mau bekerja karena dia butuh makan. Lalu dia disuruh ke ladang untuk jaga babi. Dia mulai lapar, saya nggak punya uang nih. Apa yang saya harus lakukan? Ada makanan apa? Makanan babi. Dia mau minta makanan babi itu untuk makanannya dia. Ya, tapi nggak ada yang kasih. Even itu hanya makanan babi, nggak ada yang kasih ke dia. Lalu dia mulai berpikir. Nah, ayat 17 bilang, ia mulai menyadari keadaannya. Nah, ini yang dibilang pertobatan, Bapak Ibu. Ya, waktu dia mulai menyadari keadaannya, di rumah Bapak saya banyak harta loh, banyak makanan loh. Dia mulai melajari, lalu dia bangkit, dia pergi ke rumah ke bapaknya kembali, lalu apa? Diterima bapaknya ke sana dan, "Bapak, aku telah berdosa." Ini yang merupakan gambaran pertobatan sejati, Bapak Ibu. Si bungsu menerima pertobatan yang sejati. Ya, pertobatan sejati itu dimulai dari sadar. Sadar itu yang dibilang tadi. Sadar itu saya udah ceritakan minggu lalu. Sadar itu waktu kita mulai we come into ourselves gitu. The sense come into ourselves. Kita mulai merenung, aduh, apa sih dalam kehidupan saya ini yang salah? Apa sih yang selama ini membuat masalah bagi hidup saya? Apa sih mungkin masalah keluarga saya berawal dari saya? Bukan berawal dari istri, bukan berawal dari anak-anak, bukan berawal dari uang, bukan berawal dari apa? Mungkin dari saya. Saya mulai sadar, oh, saya orangnya cinta uang. Oh, saya orangnya mau mengatur orang tapi nggak mau diatur. Oh, saya orangnya nggak mau terima nasihat.
Oh, saya maunya semua harus mengikuti karena kita kepala rumah tangga, karena kita bos di kantor, kita harus atur semua, tapi kita nggak mau diatur. Kita nggak mau terima nggak mau terima even nasihat dari anak. Anak-anak bisa nggak menasihati orang tua? Bisa. Kita bisa menegur satu sama lain kalau ada yang salah. Tapi ingat, menegur dengan kasih, menegur dengan hormat. Nah, kata-kata ini yang penting buat kita Bapak Ibu. Kita mulai merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau bertobat. Apa selama ini yang saya belum bertobat? Saudara tanyakan sendiri. Malam hari ini mungkin saudara renungkan. Mungkin banyak masalah dalam hidup karena kita belum bertobat. Kita merasa Kristen lama, kita pernah tua, kita elder, kita deacon, kita gembala, bahkan setiap hari kita berkhotbah, tapi kita lupa tunduk di hadapan Tuhan, bertobat, berdoa, Tuhan ini ada yang masih belum beres dalam hidup saya. Perubahan pikiran belum, saya belum sadar, saya belum berhenti, saya belum berbalik sepenuhnya. Karena yang terakhir buat kita semua, ada upah, ada warisan untuk pertobatan yang sejati. Waktu si bungsu kembali, apa yang bapaknya katakan? Bapaknya langsung berkata kepada hamba-hambanya, "Hei, lekas bawa jubah yang terbaik. Pakaikan jubah itu kepadanya. Kenangkan kembali cincin yang ada di jarinya. Lalu apa? Sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun, sembelih dia, kita mau makan, kita mau pesta. Sebab anak ini mati, ia hidup kembali. Ia telah hilang, tapi ia didapat kembali. Maka mulailah keluarga itu bersuka cita." Ya. Bapak Ibu, pertobatan itu ada upah yang besar. Dibilang di sana Tuhan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Lukas 15 ayat 7. Bilang seperti ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita besar di surga. Lihat apa yang Zakeus lakukan. Kalau Bapak Ibu suka cerita Zakeus. Zakeus naik ke pohon hanya melihat Yesus. Yesus bilang, Zakeus turun, aku mau makan bersamamu. Lalu dengan sukacita Zakeus terima Yesus, undang makan di rumahnya. Lalu Zakeus berdiri, dia bilang apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Belum cukup sampai situ. Lalu dia bilang apa lagi? Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau saudara hitung, itu semua lebih besar dari apa yang dia kumpulkan selama ini. Dia bertobat hartanya. Dia bertobat seluruhnya. Lalu ini yang Yesus bilang kepada Zakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan hanya Zakeus, rumahnya, istrinya, anaknya, keturunannya, semua menerima keselamatan. Karena Yesus bilang apa? Karena ini, orang ini anak Abraham, bayangkan. Dari Zakeus, pemungut cukai, orang yang paling dibenci di Israel, dia menjadi anak Abraham. Karena apa? Pertobatan. Pertobatan seluruhnya. Keluarganya diberkati. Pertanyaan saya buat saudara semua sore hari ini, satu persatu. Buat saudara yang mendengarkan hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Jangan pikir kita Kristen, ini pertanyaan yang saudara berpikir, saya Kristen, saya bertobat. Bukan. Renungkan kembali, apakah saudara sudah sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Ayat terakhir, 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat terakhir buat kita semua, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke? So, saya ulang lagi kesimpulan yang pertama, dalam pertobatan ubah orientasi kita, ubah cara pandang hidup kita. Ya, setelah itu kita renungkan firman Tuhan. Pola pikir kita terjadi karena kita merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, ada upah menunggu. Upah menunggu, warisan menunggu buat saudara karena pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.